Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal UP untuk PPK dalam jabatan tahun 2021. Bahan yang saya gunakan adalah buku Bahan Pengandaran Remedi Matematika yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Guru, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas soal dari nomor 1 sampai 40 untuk bidang profesional, kemudian soal nomor 1 sampai 10 untuk bidang pedagogik. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 11 sampai 20 untuk pedagogik. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi pedagogik. Capaian pembelajarannya adalah mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Nah, indikator esensialnya itu ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya, kemudian memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, dan yang nomor 11 adalah menangani perbedaan pendapat siswa tertentu, menangani perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu. Contoh soalnya soal nomor 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah, jadi siswa itu mengalami kesalahan dalam membedakan atau memahami konsep rusuk pada bangun ruang, tabung, dan kerucut. Maka tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa tersebut adalah yang A, siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk khusus kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Yang B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Yang C, siswa diminta untuk mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Kemudian yang D, membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. Yang E, guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa itu menjadi paham. Nah, jawabannya adalah yang C. Kenapa sih yang C? Karena saat siswa itu mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka itu mengalami miskonsepsi. Nah, pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika kita melihat kerucut, maka garisnya itu ada dua. Untuk itu yang benar tindakannya adalah C, yaitu siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan sebagai rusuk. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta berdidik mencapai prestasi secara optimal. Nah, indikator esensialnya adalah menentukan kegiatan pembelajaran yang memotivasi berprestasi sesuai dengan materi. Contoh soalnya soal nomor 12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah yang pertama, yang A, yaitu memberikan reward bagi yang berprestasi. Yang B, menjelaskan cara belajar agar berprestasi. Yang C, memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. Yang D, memberitahukan manfaat materi yang baru saja dipelajari. Yang E, menjelaskan materi dan memberikan contoh soal yang banyak. Nah, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa itu termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut itu bermakna. Jadi, kalau pembelajaran tersebut bermakna, maka siswa akan termotivasi. Nah, salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban yang D, yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Oke. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Nah, indikator esensialnya itu ada nomor 13, menentukan soal yang valid sesuai dengan indikator yang diberikan. Kemudian nomor 14, menentukan soal yang bermakna. Nomor 15, memilih persoalan yang mendidik. Contoh soalnya soal nomor 13. Diketahui indikatornya adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Nah, soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut, yang tadi ya, yaitu menyelesaikan masalah terkait dengan relasi antar himpunan adalah yang A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A iris B. Yang B, suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain voli dan 6 siswa senang berenang,
5 orang siswa senang bermain voli dan renang. Berapa banyak siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? Yang C, diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabung B. Yang D, suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang, gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. Kemudian yang E, diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10, tentukan banyaknya anggota A. Nah, jawabannya adalah yang D. Nah, kenapa yang D? Karena relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua himpunan itu sama, saling asing dan berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Jawaban selain D itu menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri, 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain voli, 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang, gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. Jadi ini ada sifat dua buah himpunan yang sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain. Soal nomor 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun data berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang 8 dan lebar 5. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Jawabannya yang C. Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menemukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah C, yaitu dari contoh-contoh bangun data berikut, manakah yang merupakan persegi panjang, berikan alasan secukupnya. Jadi, dia harus tahu mana yang merupakan contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep yang diberikan, yaitu konsep persegi panjang. Jadi, jawabannya yang C. 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar 2A ditambah 3B, diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan siswa tersebut adalah, jadi ini ada 2 perbedaan pendapat ya. Yang A menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. Yang B meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Yang C meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. Yang C memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. Yang E memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Apa sih tindakan guru ketika ada perbedaan pendapat ya? Untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seorang itu harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut, perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi dari variabel. Maka yang jawaban yang benar adalah yang B, yaitu meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Oke. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, indikator esensialnya adalah menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, serta menentukan soal yang paling cocok untuk mengukur konsep tertentu, misalnya tidak sulit bilangan ya. Nomor 16 contohnya. Diketahui barisan setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya, tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikutnya merupakan pengecoh yang kurang tepat. Jadi diminta untuk mencari pengecoh yang kurang tepat. Jawabannya yang E. Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan option yang lain. Nah, ini kan paling mencolok ya. Distraktor yang harus merupakan jawaban dari peserta yang salah dan prosedur merupakan konsep penyelesaian masalah tersebut.
Jawaban E itu mencolok berbeda dengan option yang lain. Karena distraktor itu harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jadi kalau bentuknya seperti ini kan terlalu mencolok. Maka distraktor yang baik atau yang kurang tepat, ya, distraktor yang kurang tepat adalah yang E. Soal nomor 17. Diketahui pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah yang A. Sebutkan tiga bilangan yang merupakan triple Pythagoras. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Yang C. Suatu segitiga ABJ mempunyai sisi A 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Yang D, sebutkan rumus Pythagoras. Yang E, tuliskan teorema Pythagoras. Jadi kita diminta untuk mencari soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kedua sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Nah, jawabannya yang C. Pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C, akan tapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C. Maka soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pythagoras. Jadi suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Jadi nanti peserta diminta untuk mencari sendiri ya. Kompetensi pedagogik berikutnya, capaian pembelajarannya adalah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikator esensialnya adalah menentukan suatu tindakan untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab suatu soal. Contoh soalnya soal nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal tersebut adalah yang A, yaitu memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. Yang B, memberikan latihan masalah-masalah konseptual yang terkait permutasi, tentang permutasi. Yang C, memberikan latihan masalah kontekstual yang membedakan antara permutasi dan kombinasi. Yang D, membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. Yang E, memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Jadi jawabannya yang C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jadi, saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerbitkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa-siswa tersebut kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi ataupun kombinasi. Untuk itu, tindakan sesuai dengan menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban yang C, yaitu memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kompetensi pedagogi berikutnya, capaian pembelajarannya adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Indikator esensialnya adalah menentukan tujuan PTK yang cocok sesuai dengan masalah pembelajaran yang diberikan, kemudian menentukan poin-poin yang harus ada pada kajian teori dalam suatu judul atau masalah PTK. Soalnya nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah, jadi siswa itu kurang aktif dan sering mengantuk. Yang A, yaitu meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Yang B, membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Yang C, mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Jawabannya yang A ya. Penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa.
Untuk itu, jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. 20. Diketahui judul PTK yaitu penerapan problem solving untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Salatiga. Jadi ada berpikir kritis, problem based learning, pengajuan masalah, dan pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, jadi ini ada beberapa poin, mana sih yang harus ada dalam kajian pustaka? Yang A, 1 dan 2, jadi berpikir kritis dan problem based learning. Yang B, 3 dan 4, pengajian masalah dan pembelajaran matematika. Yang C, 1, 2, 3, jadi dia harus ada berpikir kritis, PBL harus ada pengajuan masalah. Yang D, 1 dan 3, berpikir kritis sama pengajuan masalah. Yang E, semua jawaban benar. Nah, jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena kajian pustaka itu berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya itu membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Jadi harus ada berpikir kritis dan pengajuan masalah.